Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra. Kita akan membahas tentang kematian dan alam barzah. Al-Faslul Awal, pasal pertama, ta'rifun wa bayanun, definisi dan penjelasan. Yutlaku alal marhalati allati yamurru biha al-insanu ba'da hadhil hayatid dunya iddatu asma'. Disebutkan beberapa nama untuk fase yang dilalui manusia setelah kehidupan dunia ini. Minha al-qiyamatus sughra wal barzahu wal mautu. Di antaranya adalah al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, al-barzah dan al-maut. Jadi sekarang kita berada di fase kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia, kita akan memasuki fase al-barzah atau al-qiyamatus sughra wal maut, kiamat kecil dan kematian. Kita akan menjelaskan ketiga nama ini dengan sedikit perincian berikut ini. Kita akan menjelaskan tentang al-qiyamatus sughra, al-barzah dan al-maut. Al-mabhasul awal, pembahasan pertama, ta'rif al-qiyamatis sughra, definisi kiamat kecil. Al-qiyamatus sughra hiya al-maut, kiamat kecil adalah kematian. Jadi yang dimaksud dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil adalah kematian. Fakullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Setiap orang yang meninggal dunia berarti kiamatnya telah tiba. Wahana hinuhu, dan waktunya telah datang. Setiap orang yang meninggal dunia maka kiamatnya telah tiba. Maksudnya apa? Kiamat kecil, bukan kiamat besar. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana rijalun minal a'rafi jufatan ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada beberapa orang Arab Badui yang kasar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'alunahu, lalu bertanya kepada beliau, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Fakana yanzuru ila asgharihim fayaqul iya'ish hadza la yudrikhu al-haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Maka Nabi melihat orang yang paling muda
di antara mereka. Lalu beliau bersabda, jika anak muda ini masih hidup dan dia belum mencapai usia tua, maka kiamat kalian telah datang. Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, hatta takuma alaikum sa'atukum, maka kiamat kalian telah datang. Ini bukan kiamat besar, kiamat besar yang menghancurkan alam semesta, tetapi yang beliau maksud adalah kematian mereka. Sebab dengan kematian seseorang terputuslah amalnya dan dia telah memasuki alam akhirat, sehingga kematian tersebut sebagai kiamat kecil. Jadi maksud sabda Nabi SAW, hatta takuma alaikum sa'atukum, maka kiamat kalian telah datang, maksudnya kiamat kecil, yakni kematian, bukan kiamat besar yang menghancurkan alam semesta. Ini dalil tentang al-qiyamatus sughra, dan yang dimaksud dengan qiyamatus sughra adalah al-maut, kematian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wal muradu inhiram qarnihim, maksudnya adalah berakhirnya generasi mereka, wa dukhuluhum fi alam al-akhirah, dan masuknya mereka ke alam akhirat. Fa inna man mata faqad dakhala fi hukmil akhirah, karena barang siapa yang meninggal dunia maka dia telah masuk ke dalam hukum-hukum akhirat. Wa ba'dun nas yaqul, sebagian orang berkata, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka kiamatnya telah tegak. Wa hadzal kalam bihadzal ma'na sahihun, ucapan ini benar apabila dipahami dengan makna tersebut, yakni dengan makna kiamat kecil. Barang siapa yang meninggal dunia maka kiamatnya telah tegak, yakni kiamat kecil. Waqad asara Ibnu Katsir ila anna hadzal qaul yaquluhu al-falasifah. Ibnu Katsir telah mengisyaratkan bahwa ucapan ini juga diucapkan oleh para filsuf. Ya, para filsuf mereka mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya. Mereka juga mengucapkan ucapan ini, wa yuriduna bihi makna fasida, namun mereka menghendaki makna yang rusak. Fa innal malahidah yuriduna annal maut huwa al-qiyamatu wala qiyamata ba'daha, karena orang-orang ateis menghendaki bahwa kematian itulah kiamat. Kematian itulah kiamat dan tidak ada lagi kiamat setelahnya. Jadi mereka mengatakan barang siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya. Ya, maksudnya ya kiamat besar. Siapa yang meninggal dunia maka dia telah mengalami kiamat dan setelah itu enggak ada kiamat lagi. Ini menurut para filsuf, ya, atau menurut mulhidin, malahidah, ya, orang-orang ateis, karena mereka mengingkari adanya kiamat yang besar, adanya kiamat besar. Enggak ada kiamat besar. Yaqulu Ibnu Katsir berkata, waqad yaqulu hadza ba'dul malahidah wa yusiruna bihi ila syai'in akhar minal batil. Ucapan ini terkadang diucapkan
oleh sebagian orang-orang mulhid, orang-orang ateis, dan mereka mengisyaratkan kepada makna lain yang batil. Itu kiamat besar. Siapa yang mati, maka telah tegak kiamatnya, yakni kiamat besar. Ini menurut orang-orang ateis. Sementara menurut kita, siapa yang mati, maka telah tegak kiamatnya, maksudnya kiamat kecil. Kiamat kecil, bukan kiamat besar. Kiamat besar nanti ya terjadi ketika sangkakala pertama ditiupkan, maka hancur segala sesuatu. Kemudian sangkakala kedua ditiupkan, maka manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiamat besar. Adapun orang yang mati, dia telah mengalami kiamat kecil, bukan kiamat besar. Fa amma sa'atul uzma wa hiya waqtu ijtima'il awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Adapun kiamat besar, yaitu saat berkumpulnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian di suatu tempat yang sama. Fahaza ma ista'sarallahu bi'ilmi waqtihi, maka inilah perkara yang Allah khususkan pengetahuan tentang waktunya bagi dirinya. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat besar. Kapan kiamat besar. Ketika terjadi kiamat besar, ketika terjadi kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan ya semua manusia ya di satu tempat di padang mahsyar. Ini kiamat besar, bukan kiamat kecil ya. Kalau kiamat kecil itu kematian. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya, maksudnya kiamat kecil. Wa tusamma al-qiyamatus sughra aidan bil ma'adil awal. Kiamat kecil juga disebut dengan al-ma'ad al-awwal, tempat atau masa kembali yang pertama. Tempat atau masa kembali yang pertama, al-ma'adul awwal. Adapun al-ma'adus tsani, ya, kembali yang kedua, adalah kebangkitan pada hari kiamat untuk dihisab dan diberi balasan. Jadi ada al-ma'adul awal dan ada al-ma'adus tsani. Ini maksud dengan al-ma'adul awal adalah kematian atau kiamat kecil, dan ini maksud dengan al-ma'adu tsani yakni kiamat besar. Kebangkitan manusia pada hari kiamat untuk dihisab dan diberi balasan. Kama tusamma al-barzah, sebagaimana ia juga disebut alam barzah. Al-ma'adul awal disebut alam barzah. Taib. Yaqul Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, al-mautu ba'sun wa ma'adun awwalun. Kematian adalah kebangkitan dan tempat kembali yang pertama. Fa innallaha ja'ala li bani Adam ma'adaini wa ba'sain. Karena sesungguhnya Allah menjadikan bagi anak Adam 2 kali kembali dan 2 kali kebangkitan. Allah menjadikan bagi anak Adam 2 kali ma'ad, 2 kali kembali, dan 2 kali ba'as, 2 kali kebangkitan. Yajzi fihima allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna. Pada keduanya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai perbuatan mereka, dan memberikan balasan terbaik kepada orang-orang yang berbuat baik.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud Imam Ibnul Qayyim dengan 2 tempat kembali dan 2 kebangkitan adalah kebangkitan dan tempat kembali pertama. Kebangkitan dan tempat kembali pertama ini al-ma'adul awal, yaitu ketika seseorang meninggal dunia lalu berpindah ke alam barzah. Di sana ia mulai merasakan balasan berupa nikmat kubur atau azab kubur, ya, sesuai amalnya. Ini al-ma'adul awal. Yang kedua, ya, kebangkitan dan tempat kembali kedua, al-ma'adus tsani, yaitu kebangkitan pada hari kiamat. Ya, kemudian hisab, kemudian ada mizan, ya, timbangan, ada sirat, dan akhirnya masuk surga atau neraka. Ini maksud Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, kematian bukanlah ketiadaan atau akhir segalanya, tetapi merupakan permulaan kehidupan akhirat. Kematian merupakan permulaan kehidupan akhirat. Ya, oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai kebangkitan dan tempat kembali yang pertama. Kebangkitan dan tempat kembali yang pertama. Fal ba'sul awal mufaraqatur ruh lil badani wa masiruha ila daril jazail awal. Maka kebangkitan yang pertama adalah berpisahnya ruh dari jasad, lalu perginya ruh tersebut menuju negeri atau tempat pembalasan yang pertama, yaitu alam barzah. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, ya, ruhnya berpisah dengan jasadnya. Ruhnya pergi kemana? Ruhnya pergi ke alam barzah. Ruhnya pergi ke alam barzah. Untuk apa? Untuk dibalas. Ya, di alam barzah itu ada nikmat barzah, ada azab barzah. Dia akan dibalas sesuai amalnya. Ya, nikmat barzah atau nikmat kubur, azab barzah atau azab kubur. Tapi ini tentang al-qiyamatus sughra. Jadi intinya al-qiyamatus sughra adalah al-maut, ya, kematian. Al-qiyamatus sughra adalah kematian. Kalau kita dengar ungkapan man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya, maksudnya kiamat kecil atau kiamat sughra. Kemudian al-mabhasus tsani, pembahasan kedua tentang al-barzah. Al-barzah. Al-barzahu fi kalamil Arab al-hajizu baina syai'ain. Al-barzah dalam bahasa Arab artinya pemisah antara 2 perkara. Al-hajiz, ya, pemisah, atau kita katakan penghalang. Baina syai'ain, antara dua perkara. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, wa ja'ala bainahuma barzakhan, ay hajizan, dan dijadikan antara keduanya pemisah atau penghalang. Surat Al-Furqan ayat 53. Kelengkapan ayat ini, ya, kalau kita baca kelengkapan ayat ini, Allah berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah
Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi ada air tawar ya seperti air sungai, ada air asin ya seperti air laut. Keduanya bertemu ya atau berdampingan, tetapi Allah menjadikan di antara keduanya barzah, ya pembatas, penghalang yang kuat, hijran mahjura, sehingga masing-masing tetap mempertahankan sifat yang Allah tetapkan baginya. Air tawar dia tetap tawar, air asin dia tetap asin. Ya, padahal dua air ini bertemu dan masing-masing bisa mempertahankan sifatnya karena ada barzah. Karena ada barzah di antara keduanya. Ya, walaupun keduanya bertemu, sifat keduanya tetap, ya air tawar tetap tawar dan air asin tetap asin. Karena ada barzah di antara keduanya. Barzah artinya pemisah ya atau penghalang di antara keduanya. Tapi ini barzah secara bahasa. Wal barzahu fis syariah. Adapun al barzah menurut syariat, ad-darul lati tu'aqibu al mauta ilal ba'si, yaitu tempat atau alam yang datang setelah kematian hingga hari kebangkitan. Barzah adalah alam yang datang setelah kematian hingga hari kebangkitan. Ini pengertian al-barzah menurut syariat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Qala Mujahid berkata, huwa ma bainal mauti wal ba'si. Barzah adalah alam yang berada di antara kematian dan kebangkitan. Barzah adalah alam yang berada di antara kematian dan kebangkitan. Wakila li Sya'bi mata fulan. Pernah dikatakan kepada As-Sya'bi, si fulan telah meninggal dunia. Qala, maka As-Sya'bi berkata, laisa huwa fi darid dunya wala fil akhirah. Dia tidak berada di alam dunia dan tidak pula di akhirat. Orang yang meninggal dunia, dia tidak berada di alam dunia dan tidak pula berada di akhirat. Taib, dia berada di mana? Dia berada di alam barzah. Dia berada di alam yang bernama al-barzah. Jadi orang yang meninggal dunia, dia tidak berada di alam dunia dan dia juga tidak berada di alam akhirat, tapi dia berada di alam di antara alam dunia dan akhirat yang disebut dengan alam barzah. Yang disebut dengan alam barzah. Wa qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim menjelaskan, azabul qabri wa na'imuhu ismun li azabil barzah wa na'imihi. Azab kubur dan nikmat kubur adalah sebutan bagi azab barzah dan nikmat barzah. Jadi biasa kita mendengar azab kubur. Azab kubur itu maksudnya apa? Azab barzah. Atau kita mendengar nikmat kubur. Nikmat kubur maksudnya apa? Nikmat barzah. Berarti alam kubur, alam apa? Alam barzah. Alam barzah. Ya. Jadi orang yang mati
baik dia dikuburkan atau dia tidak dikuburkan, maka mereka akan memasuki alam barzah. Jadi alam barzah ini tidak khusus untuk yang dikuburkan saja. Orang yang tidak dikuburkan juga, ya, dia berada di alam barzah. Ya, walaupun misalnya dia mati karena terbakar hingga jasadnya hancur, dia tidak dikuburkan, atau dia mati karena dimakan oleh hewan, binatang buas, dia mati karena dimakan oleh ikan-ikan, ya, jasadnya hancur, terpisah-pisah, tercabik-cabik, ya, dia tidak dikuburkan, maka dia tetap masuk di alam barzah. Yang dikuburkan atau yang tidak dikuburkan, kalau mereka mati, maka mereka berada di alam barzah. Ini untuk semua, ya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang kafir maupun yang tidak kafir. Kalau mati, maka mereka berada di alam barzah. Wa huwa ma bainad dunya wal akhirah. Barzah adalah alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Barzah adalah alam yang berada di antara dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Wa hadzal barzahu yursifu ahluhu fihi ala dunya wal akhirah. Di alam barzah ini para penghuninya dapat melihat atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya, jadi orang yang berada di alam barzah, ya, tentunya dia bisa mendengar orang yang ada di alam dunia. Ya, misalnya orang yang ziarah kubur, ya, disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikuburkan, orang-orang yang berada di alam barzah, karena memang mereka bisa mendengar. Mereka bisa mendengar salam orang yang ziarah kubur. Ya, kita disyariatkan untuk mengucapkan salam. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan ketika orang-orang yang menggali kubur, orang-orang yang menguburkan jenazah hendak meninggalkan, ya, kuburan, si mayit mendengar suara sandal mereka, suara langkah kaki mereka atau suara sandal mereka. Jadi orang yang ada di alam barzah, dia bisa mendengar, ya, orang yang datang ke kuburnya, ya, dan tentunya ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka, ya, yang ada di alam barzah akan diperlihatkan kepada mereka tempatnya di akhirat. Dia di surga atau di neraka. Ya, dia di surga atau di neraka. Kalau dia orang mukmin, maka akan diperlihatkan dia tempatnya di surga. Kalau dia orang kafir, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Jadi dia bisa melihat neraka, bisa melihat surga, ya. Dan ini tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka disiksa di alam barzah, dan di waktu pagi dan sore hari Allah tampakkan, ya, neraka atas mereka. Allah tampakkan neraka atas mereka. Taib, ini tentang alam barzah, dan nanti kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya. Di alam barzah itu ada himpitan kubur, ya, kemudian ada kegelapan, ya, kemudian juga di alam barzah itu ada kenikmatan, ya, nikmat barzah atau nikmat kubur, dan di alam barzah juga ada azab, ya, ada azab barzah atau azab kubur. Nanti kita akan jelaskan di alam barzah ada apa saja. Intinya orang yang meninggal dunia, maka dia akan masuk ke alam barzah.
dia akan masuk ke alam barzah. Kemudian al-mabhasus salis, pembahasan ketiga, al-maut, kematian. Al-matlabul awal, pembahasan pertama, al-mautu fil lughati wal istilah. Kematian menurut bahasa dan istilah. Apa definisi kematian menurut bahasa dan istilah? Al-hayatu wal mautu mutanaqidhani tanaqudun nuri waz zalami wal burudati wal hararati. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang saling bertentangan, sebagaimana pertentangan antara cahaya dan kegelapan, dingin dan panas. Cahaya lawannya apa? Kegelapan. Dingin lawannya panas. Berarti kematian lawannya kehidupan. Walidha fa inna ma'ajim al-lughah al-arabiyyah tu'arrifu kulla wahidin minhuma bi annahu nakidul akhar. Oleh karenanya kamus-kamus bahasa Arab mendefinisikan masing-masing dari keduanya sebagai lawan dari yang lain. Ya, jadi kalau kita buka kamus, apa pengertian al-maut? Pengertian al-maut adalah lawan dari kehidupan. Al-hayah. Atau sebaliknya, apa definisi kehidupan? Kehidupan adalah lawan dari kematian. Dalam kamus masing-masing didefinisikan sebagai lawan dari yang lain. Wa fi ta'rif al-hayah taqul al-hayatu nakidul maut. Dalam mendefinisikan kehidupan, kamus-kamus tersebut mengatakan kehidupan adalah lawan dari kematian. Al-hayatu nakidul maut. Kehidupan adalah lawan dari kematian. Wal hayyu min kulli syai'in nakidu al-mayyiti wal jam'u ahya'un. Yang hidup dari sesuatu atau yang hidup dari setiap sesuatu adalah lawan dari yang mati. Hidup adalah lawan dari yang mati. Bentuk jamaknya ahya. Ya, artinya orang-orang atau makhluk-makhluk yang hidup. Orang-orang yang hidup atau makhluk-makhluk yang hidup. Ini pengertian al-hayah. Wa fi ta'rifi al-maut taqul, sedangkan dalam mendefinisikan kematian, kamus-kamus itu mengatakan al-mautu wal mawatanu diddul hayah. Kematian adalah lawan dari kehidupan. Ya, jadi sama ya. Kehidupan adalah lawan dari kematian, kematian adalah lawan dari kehidupan. Ya, demikianlah yang disebutkan dalam kamus-kamus. Wa aslul mauti fil lughatil Arab as-sukunu. Asal makna kematian dalam bahasa Arab adalah as-sukun, diam atau tidak bergerak. Jadi al-maut ya, asal maknanya adalah diam dan tidak bergerak. Wa kullu ma sakana faqad mata, karena itu segala sesuatu yang diam dikatakan telah mati. Segala sesuatu yang diam dikatakan telah mati. Fatarahum yaqulun, mereka mengatakan matatin naru mautan, api telah mati. Idza baroda ramaduha, yaitu apabila abunya telah dingin. Falam yabqa minal jamri syai'un, dan tidak tersisa sedikit pun bara api. Jadi istilah mati ini bukan hanya untuk makhluk hidup ya.
manusia telah mati. Untuk benda-benda ya juga diistilahkan dengan mati. Matatin nar, ya, api telah mati. Api telah padam. Wa mata al-harru wal bardu idza bakha. Panas atau dingin telah mati, yaitu apabila pengaruhnya atau kekuatannya telah mereda. Ya, apabila dikatakan panas atau dingin telah mati, maksudnya pengaruh panas ya atau pengaruh dingin telah mereda. Wa matatir rih, angin telah mati, yaitu apabila ia berhenti berhembus dan menjadi tenang. Ya. Wa matatil khamru, khamr telah mati, yaitu apabila gejolaknya telah berhenti. Intinya kematian ini juga bisa dipakai untuk benda-benda. Ya, kadang kita mengatakan kipas angin ya telah mati, sudah tidak bergerak. Jam mati ya, sudah tidak bergerak ya. Kita katakan pada benda-benda. Wal maut ma la ruha fihi. Dan kematian juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki ruh. Ya, manusia kalau tidak punya ruh, maka dikatakan dia telah mati. Wa idza kana as-sukun aslal maut fi lughatina fa innal harakata aslul hayati. Jika diam merupakan asal makna kematian dalam bahasa kita, maka gerak merupakan asal makna kehidupan. Ya, tadi kita katakan asal makna kematian itu diam. Berarti asal makna kehidupan adalah gerak. Karena diam lawannya gerak. Fa fi lisanil Arab, dalam lisan al-Arab disebutkan al-hayyu kullu mutakallimin natiqin. Yang hidup adalah setiap makhluk yang dapat berbicara dan mengucapkan kata-kata. Wal hayyu minan nabati makana tariyan yahtazzu. Dan yang hidup dari tumbuh-tumbuhan adalah yang masih segar dan bergerak. Wal hayatu al-insaniyatu, kehidupan manusia, tatahaqqaqu binafir ruh fi jasadil janin fi rahimi ummihi. Kehidupan manusia terwujud dengan ditiupkannya ruh ke dalam jasad janin yang berada di dalam rahim ibunya. Jadi janin itu akan hidup kalau ditiupkan ruh padanya. Ya, ketika ia berada di perut ibunya, kemudian ditiupkan ruh padanya, maka dikatakan janin itu hidup. Dikatakan janin itu hidup. Wal mautu inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Sedangkan kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Wa mufaraqatuhu berpisahnya ruh dari badan. Wa haylulatun bainahuma, terjadinya pemisah antara keduanya. Wa tabaddulu hal, berubahnya suatu keadaan. Wa intiqalun min darin ila darin, serta perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Jadi kalau untuk manusia ya, manusia dikatakan hidup kalau ditiupkan ruh padanya. Ya, ketika dia berada di dalam perut ibunya, kemudian ditiupkan ruh padanya, maka dia dikatakan hidup. Berarti kalau ruhnya berpisah dari badannya, dia dikatakan apa? Dikatakan mati.
Kalau ruh berpisah dari badannya, dia dikatakan mati. Ya, dan dia berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Yang tadinya dia berada di alam dunia, dengan kematiannya dia berpindah ke alam lain, yakni alam barzah. Ini tentang al-maut, ya, tentang kematian. Taib. Kemudian al-matlabus tsani, pembahasan kedua tentang al-wafatul kubra wal wafatus sugra, kematian besar dan kematian kecil. Ada wafat besar dan ada wafat kecil. Kematian besar dan kematian kecil. An-naumu syabihul mauti. Tidur itu menyerupai kematian. Tidur menyerupai kematian. Kita kalau ngelihat orang tidur kayak mati, atau orang mati kayak tidur. Karena tidur menyerupai kematian. Walidzalika yusammihi ulama'una biwafatis sugra. Oleh karenanya para ulama kita menamakannya dengan kematian kecil. Tidur dinamakan oleh para ulama dengan kematian kecil. Orang yang tidur, dia telah apa? Mengalami kematian kecil. Fannaumu wafatun. Tidur adalah wafat. Wal qiyamu minan naumi ba'sun wa nusurun. Sedangkan bangun dari tidur adalah suatu bentuk kebangkitan, ya, atau bangkit kembali. Orang yang tidur dikatakan wafat, ya, wafat kecil. Orang yang bangun dari tidur dikatakan apa? Dia bangkit, ya, dari tidurnya. Bangkit dari tidur. Jadi yang dimaksud dengan wafat kecil adalah tidur. Tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 60, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma." Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya apa? Mewafatkan di sini menidurkan. Dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma, kemudian dia membangkitkan kalian. Membangkitkan di sini maksudnya membangunkan. Kemudian dia membangunkan kalian pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ditidurkan di malam hari, kemudian dibangunkan di siang hari, itu supaya apa? Supaya, ya, dengan perputaran waktu maka habislah umur kita yang telah ditentukan. Tidur, bangun tidur, itu umur berkurang, ya. Umur berkurang. Tidur lagi, bangun lagi, umur jadi berkurang. Kalau dikasih umur 63 tahun, ya, setiap dia tidur dia bangun, dia tidur dia bangun, itu umurnya terus berkurang. Umurnya terus berkurang. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ya, sampai kita meninggal dunia, ya, dan kita terus tidur, terus bangun, terus tidur, terus bangun. Itu artinya apa? Kita makin mendekat, ya, kepada kematian, makin mendekat kepada ajal yang sudah ditentukan bagi kita semua.
Wa fin naumi tuqbadu arwahul ibad. Ketika tidur, ruh-ruh para hamba dicabut. Wa man sa'al haqqu ay yumsika ruhahu fi hali naumihi amsakaha. Siapa yang Allah kehendaki untuk ditahan ruhnya ketika tidur, maka Allah akan menahannya. Wa man sa'a baqa'aha raddaha ilal ajalil ladzi haddadahu al-haqqu. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk tetap hidup, maka Allah akan mengembalikan ruhnya hingga waktu yang telah ditentukannya. Jadi ada orang yang tidur, ya Allah Subhanahu wa taala cabut ruhnya, ya ketika tidur ruhnya dicabut. Kalau dia sudah tidak bangun lagi, berarti Allah menahan ruhnya. Allah tidak mengembalikan ruhnya. Ada orang tidur terus mati, berarti ruhnya tidak dikembalikan. Dan ada juga orang yang tidur kemudian bangun, berarti ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga waktu yang ditetapkan. Jadi orang yang tidur itu ruhnya dicabut oleh Allah. Ada yang tidak dikembalikan, ya alias dia meninggal dunia, dan ada yang dikembalikan, ya dia masih hidup hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan atau memegang jiwa-jiwa ketika kematiannya dan mewafatkan jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Allah memegang jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Dan dia menahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dalam ayat ini waqad akhbara al-haqqu, Allah telah mengabarkan anna kullan minan nafsain al-mumsakati wal mursalah, bahwa kedua jiwa tersebut, yaitu jiwa yang ditahan dan jiwa yang dilepaskan kembali, sama-sama mengalami wafat karena tidur. Jadi ada dua jiwa di sini, ya, jiwa yang ditahan dan jiwa yang dilepaskan. Tapi keduanya sama-sama mengalami wafat, ya. Ketika tidur dikatakan wafat. Ketika tidur dikatakan wafat. Kalau dia tidak bangun, berarti jiwanya ditahan oleh Allah. Kalau dia bangun, berarti jiwanya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang tidur itu jiwanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya ditahan oleh Allah. Ya, ada yang dilepaskan dan ada yang tidak dilepaskan. Makanya terkadang kita ngelihat ada orang tidur kemudian dia tidak bangun lagi, ya alias meninggal dunia, dan ada orang tidur dan dia bangun lagi. Ya, dia bangun lagi, berarti jiwanya atau ruhnya dilepaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma allati tuwfiyat wafatal maut fatilka qismun salisun. Adapun jiwa yang mengalami wafat karena kematian, maka itu adalah bagian ketiga. Wa hiya allati qaddamaha biqaulihi, yaitu yang disebut lebih dahulu dalam firman Allah, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya. Artinya orang yang mati nggak harus tidur, ya. Orang yang mati nggak harus tidur. Ada orang ketika dia terjaga dia mati, ya Allah yang mewafatkannya, Allah yang mematikannya. Ada orang bekerja kemudian dia mati, ya
Allah yang mematikannya, Allah yang mewafatkannya. Orang yang mati tidak harus tidur, ya, ada orang terjaga dia mati. Tapi ada orang juga dia tidur kemudian dia mati. Kemudian ada orang lagi, ya, dia tidur kemudian dia bangun, jiwanya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 macam, ya. Macam yang pertama, orang yang tidur kemudian dia tidak bangun, alias dia mati, ya, jiwanya ditahan oleh Allah. Orang yang kedua, ada orang tidur kemudian dia bangun, ya, jiwanya dilepaskan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang terjaga kemudian dia mati. Ini juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya semua diwafatkan oleh Allah. Baik dia wafat ketika dia terjaga atau dia wafat ketika dia tidur, ya, ini yang wafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum tiba waktu dia wafat, maka dia akan bangun dari tidurnya. Dia bangun dari tidurnya. Fa innallaha zakara tawaffiyatain. Sesungguhnya Allah menyebutkan 2 macam wafat. Tawaffiyal maut, itu wafat karena kematian, wa tawaffiyan naum, dan wafat karena tidur. Ya, wafat karena tidur. Dan Allah juga menyebutkan penahanan jiwa yang diwafatkan dan pelepasan jiwa yang lain. Wa ma'lumun, sudah diketahui bahwa Allah menahan setiap jiwa yang mati, baik ia mati saat tidur maupun sebelum itu, yakni ketika terjaga. Dia mati ketika terjaga dan Allah mengembalikan atau melepaskan jiwa yang belum mati. Kemudian firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya. Yatanawalu ma matat fil yaqadhah. Ini mencakup orang yang mati saat terjaga maupun mati saat tidur. Ayat ini, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha, mencakup orang yang mati saat terjaga maupun yang mati saat tidur. Falamma zakara, setelah Allah menyebutkan 2 macam wafat tersebut, Allah menjelaskan bahwa dia menahan jiwa pada salah satu dari 2 wafat ini dan mengembalikannya pada wafat yang lain. Makna ini nampak jelas dari lafaz ayat tanpa perlu dipaksakan dengan penafsiran yang rumit. Artinya, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi pengambilan ruh, ada ruh yang ditahan sehingga pemiliknya meninggal. Dan ada ruh yang dikembalikan sehingga pemiliknya hidup kembali. Ya, bukan maksudnya wafat kematian selalu ditahan dan wafat tidur selalu dikembalikan secara mutlak. Ya, artinya, kalau dia tidur, dia pasti dikembalikan ruhnya. Ya, tidak demikian, karena ada orang yang tidur kemudian ruhnya tidak dikembalikan, alias dia meninggal dunia. Seseorang bisa saja mengalami wafat tidur, lalu Allah menahan ruhnya sehingga dia meninggal dalam tidurnya. Dan bisa juga mengalami wafat tidur, lalu Allah mengembalikan ruhnya sehingga dia bangun. Ya, ini maksud penjelasan penulis. Orang yang tidur, dia bisa bangun, dia bisa tidak bangun. Kalau dia bangun, berarti Allah mengembalikan ruhnya, melepaskan ruhnya. Tapi kalau dia tidak bangun, berarti Allah menahan ruhnya, Allah tidak melepaskan ruhnya. Ya, bukan berarti orang kalau tidur dia pasti bangun, ya, tidak. Ada juga orang yang tidur kemudian dia tidak bangun. Intinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada wafat kecil, ada wafat besar.
Ya, ada kematian kecil, ada kematian besar. Kematian kecil maksudnya tidur. Ya, kematian kecil maksudnya tidur. Kalau kematian besar, ya maksudnya mati. Ya, ruhnya sudah dicabut, sudah berpisah dengan badannya. Tapi ini istilah-istilah yang dijelaskan oleh penulis ya, supaya kita bisa memahaminya, memahami penjelasan berikutnya. Intinya ada istilah al-qiyamatus sughra, tadi sudah kita jelaskan maknanya. Ada istilah al-maut ya, kematian. Kemudian ada istilah al-barzah ya. Kemudian ada istilah kematian besar dan kematian kecil. Allah alam bisawab ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.